Baik, perkenalkan saya Shane Margareta Jessy Soyo dengan NIM J00231179 dari kelompok A3 akan menjelaskan mengenai respiratory system. Jadi yang pertama ada faring. Jadi faring itu sendiri merupakan saluran muskulomembranosa yang panjangnya 12 sampai 14 cm. Dia itu menghubungkan si kavitas nasi dengan kavitas oris. Jadi ini kavitas oris, ada konke juga di sini. Lalu yang hijau-hijau ini merupakan si faringnya itu tadi, yang dibagi menjadi nasofaring, orofaring, dan juga laringofaring. Jadi nanti mereka bermuaranya ke esofagus. Menuju, kalau kavitas oris menuju ke ini, laring, dan si kavitas nasinya juga menuju ke esofagus. Habis itu dibagi menjadi dua kan nasofaring, orofaring, sama laringofaring. Nah, kalau yang nasofaring ini, dia terletak di posterior daripada nasus dan superior daripada palatum molek setinggi VC1 sampai VC2. Habis itu kalau yang orofaring ini dia terletak di posterior daripada cavum oris mulut, lalu setinggi skletopisnya setinggi VC2 sampai VC3. Lalu yang laringofaring ini dia terletak di posterior daripada laring dan setinggi VC3 sampai VC5. Jadi ya gitu. Terus fungsinya dia itu sebagai fungsinya respirasi untuk pernafasan. Ada di stetopisnya di VC1 sampai VC2. Habis itu yang si nih nasofaring. Nasofaring yang pink, orofaringnya oranye ini kayak tertera di ini keterangannya ini. Kalau yang pink itu adalah nasofaring, kalau yang ini oranye adalah orofaring dan juga yang biru adalah laringofaring. Nah, di daerah si ini apa ya hidungnya gitu, itu tuh ada bangunan-bangunan di kavitas nasinya itu ada kayak bangunan-bangunan. Jadi ada kayak ini, koana, terus ada opte, yang nama panjangnya ostium, kepanjangannya adalah ostium pharyngeum tuba auditoria. Jadi kayak sesuai namanya gitu, dia berhubungan dengan tuba auditoria di telinga gitu, tuba eustachii. Habis itu ada juga tonsilla pharyngia, lalu ada torus tubarius, ada torus levatorius, ini, dan juga ada recessus pharyngeus. Recessus pharyngeus yang ini. Jadi dari yang recessus pharyngeus itu terletak di dorsal dari torus tubarius, di dorsal itu kayak belakangnya gitu dari torus tubarius memanjang sampai ke atas sampai atapnya laring gitu. Lalu atapnya paring. Habis itu em, jaringan limfoid yang kadang-kadang terdapat di membran mukosa recessus ini disebut sebagai tonsilla tubaria. Tonsilla tubaria. Habis itu torus levatorius. Torus levatorius udah ini yang lebih bawahnya ini dia itu peninggian di inferior daripada opta itu sendiri yang dibentuk oleh musculus levator ani. Salah, musculus levator veli palatini. Terus ada torus tubarius yang ini dia peninggian di sebelah posterior dan superior daripada opte. Ini ya opte. Habis itu tarsila parinya atau nama lainnya adenoidea gitu. Jadi dia itu terletak di membran mukosa dinding posterior nasofaring. Pembesaran dari tonsila paringea ini dikenal sebagai hipertrofi adenoid. Lalu orofaring, bagian orofaring yang ini oranye. Di sana itu terletak setinggi VC2 sampai VC3. Terus ada bangunan-bangunannya kayak Isthmus Faucium, habis itu ada ini ya Isthmus Faucium, habis itu ada si Arcus palatopharyngeus, ini palatoglossus juga ada apa sih tadi Arcus palatoglossus yang ini. Lalu ada juga fossa tonsillaris, habis itu tunggu fossa tonsillaris, habis itu ada
tonsila palatina yang nih. Jadi orofaring itu bagian faring yang terletak di belakang kafum oris. Kafum oris itu mulut gitu. Nih. Keduanya dipisahkan oleh isthmus faucium. Jadi yang memisahkan si nasofaring dan juga orofaring itu adalah isthmus faucium yang ini. Habis itu ada arcus palatoglossus juga di sini. Arcus palatoglossus ini dia itu lipatan dari mukosa di anterior daripada fossa tonsillaris, terus membentang dari palato mole hingga ke tepi lingua. Membentang dari palato mole yang ini hingga ke tepi daripada lingua. Terbentuk karena adanya desakan daripada musculus palatoglossus itu sendiri. Terus ada namanya arcus palatopharyngeus. Arcus palatopharyngeus yang ini. Jadi dia itu merupakan pelipatan mukosa di posterior fossa tonsillaris dan dia membentang dari palato mole hingga ke dinding lateral dari faring itu sendiri. Dan terbentuknya itu karena ada desakan dari musculus palatopharyngeus. Sesuai dengan nama ininya, musculus. Terus fossa tonsillaris itu cekungan di antara arcus palatoglossus dan juga arcus palatopharyngeus. Jadi di antara arcus palatoglossus ini dan juga arcus palatopharyngeus itu ada fossa tonsillaris gitu. Terus fossa tonsillaris ini ditempati oleh tonsila palatina. Ini, oh, jadi kayak di daerah sini adalah si fossa tonsillaris. Terus ada vallecula epiglottica. Vallecula epiglottica itu yang ini. Jadi dia itu tempatnya tertampungnya benda tumpul yang tertelan gitu. Habis itu yang ketiga ada laringofaring yang biru ini. Jadi di sana tuh letaknya skotoprisnya setinggi VC3 sampai VC5. VC3 sampai VC5. Terus di sana ada fossa piriformis dan juga laringus. Aditus laringus. Fossa piriformis. Di piriformisnya ini periuk of piriformis dan juga aditus laringus. Jadi fossa piriformis itu ada di kanan dan kiri daripada ada di kanan dan kiri daripada si laringofaring. Fungsinya itu untuk menampung benda tajam. Kalau yang si vallecula epiglottica itu benda tumpul, kalau yang recessus piriformis yaitu menampung benda tajamnya. Habis itu ada aditus laringes. Aditus laringes itu yang ini. Jadi dia itu pintu masuk menuju ke laring. Letaknya di dinding anterior daripada laringofaring. Oke, selesai. Habis itu kita selanjutnya. Jadi ini tadi ada pembesaran yang adenoid itu tadi. Hiper hiperadenoid itu tadi. Hipertrofi adenoid, penyakitnya tuh ini. Terus ini adalah recessus piriformis itu tadi. Yang recessus piriformis itu dia tempatnya ada di kanan dan kiri daripada si laringofaring yang fungsinya buat menampung benda tajam. Lanjut next. Jadi vaskularisasinya juga arterinya itu pada bagian atas tuh ada berasal dari carotis externa, ada arteri maxillaris juga ke ramus pharyngeus, arteri palatina descendens, arteri facialis ke ramus tonsillaris dan arteri palatina ascendens. Lalu ada arteri pharyngia ascendens, ada arteri lingualis. Bagian bawahnya itu berasal dari trunkus tirocervicalis, arteri subclavia, terus ada arteri tiroidea inferior, terus ada ramifaringialis, terus ada tonsilla palatina mendapat suplai darah utama dari ramus tonsillaris arteri facialis. Venanya itu dari plexus vena pharyngealis mengalir ke plexus pterygoideus di superior dan ke vena facialis dan vena jugularis internal dan di inferior.
Lalu inervasinya itu sendiri yang sensorik itu plexus pharyngeus dari nervus glossopharyngeus. Kalau motoriknya dia dari plexus pharyngeus dan dari nervus vagus. Ini tadi vaskularisasinya dari arteri maxillaris yang depan, yang atas. Maksudnya yang atas ini bagian atas, maxillaris dan arteri facialis. Arteri maxillaris, arteri facialis, ada arteri lingualisnya juga di sini. Arteri faringea ascendens, lalu juga arteri tiroidea yang inferior di sini. Terus venanya dia ada plexus pterygoideus, terus ada vena facialis, terus ke vena jugularis interna. Ini nervus dari pharyngeus ramus yang ke-9. Ini mesofaring, orofaring, sama laryngofaring sensori um, V2, yang ini 9, ini 10. Oke, lanjut ke core yang internal. Itu tuh yang pertama ada atrium dexter. Jadi atrium dexter tuh kayak ruang atrium yang kanan, dexter. Bangunannya ada apa aja sih? Jadi bangunannya itu sendiri ada bagian halusnya namanya sinus venarum cavarum, bagian halus yang ini. Terus ada yang bagian yang kasarnya ini musculus pectinati. Ini musculus pectinati yang kasar. Habis itu bagian halus dan yang kasarnya ini dipisahkan oleh crista terminalis dan juga sulcus terminalis. Lalu ada fossa ovalis, ini fossa ovalis dan juga limbus fossa ovalis yang merupakan obliterasi foramen ovale yang berada di septum interarteriale. Jadi ada terus ada juga ostium ave dextra menghubungkan dengan ventriculus dexter. Di sini tuh nggak kelihatan karena em, kurang jelas gitu. Sebenarnya itu kayak di sini kan. Ini kan atriumnya, di sini tuh ventriculusnya kan, ventriculus. Jadi di antaranya itu ada kayak ostium gitu. Namanya adalah ostium ave dexter. Habis itu ada ostium sinus coronari yang ini. Dia muara daripada valvula de besi gitu, valvula de besi. Ya, gitu. Terus ada eh, ostium vena cava inferior ini, muara daripada valvula Eustachii. Habis itu em, pada bagian superiornya itu ada auricula dextra yang ini dan dipisahkan oleh kedua ruangan itu dipisahkan oleh crista terminalis gitu. Crista terminalis tuh kayak gini-gini tuh. Habis itu kalau yang jadi crista terminalis itu yang bagian dalam, kalau yang bagian luarnya itu adalah sulcus terminalis. Habis itu ada auricula dextra yang udah aku sebutin tadi. Itu tuh sebenarnya berupa kantong otot yang bentuknya kerucut kecil. Dia tuh merupakan kayak terusannya gitu daripada apa sih, bukan terusan, kayak proyeksi daripada atrium Dexter ini tadi. Jadi dia tuh ada fungsinya. Fungsinya itu sebenarnya kayak untuk mengurangi tekanan. Pokoknya untuk menyeimbangkan si atrium tekanan daripada atrium Dexter ini sendiri gitu. Habis itu septum interarteriale ini memisahkan si atrium kanan sama atrium kiri. Jadi waktu masih anak kecil, masih bukan anak kecil sih, kayak masih jadi janin fetus gitu, ada sekat, ada sekat, ada lubang juga. Di sekatnya itu ada lubang gitu, namanya foramen ovale. Pada orang dewasa akan mengalami obliterasi jadi fossa ovalis. Jadi setelah lahir, umumnya anak kita tuh udah menutup gitu, jadinya fossa ovalis. Kalau enggak, dia nanti bisa kena gangguan jantung bawaan, penyakit jantung bawaan gitu. Limbus fossa ovalis yang kayak aku tadi mention itu adalah pinggiran daripada fossa ovalis. Habis itu atrium dextrum itu akan dihubungkan dengan ventriculus dextrum melalui ostium atrioventricularis dextra sesuai namanya. Terus dibatasi oleh valva atrioventricularis dextra atau valva yang tricuspidalis. Tricuspidalis itu sesuai namanya tricus, berarti dia punya 3 pintu. Habis itu muara-muara pembuluh darahnya. Jadi di sana itu ada muara-muara daripada vena cava inferior superior. Ini kayak vena cava superior, muaranya di atrium yang dextra. Terus dia tuh muaranya melalui ostium vena cava superior yang tadi. Habis itu
Vena ya sesuaikan namanya. Habis itu ada sinus coronarius yang tadi di bawah ini, sinus coronarius ini. Dia itu terdapat valvula sinus coronari ini muaranya melalui ostium sinus coronari kan sama ya sama ininya namanya gitu atau valvula Debussy. Terus vena cordis minimae itu melalui foramina venarum minimarum. Lalu ada ventriculus dexter. Jadi ventriculus dexter itu ada ruangan kasarnya juga yang dibentuk oleh trabecula carnae. Trabecula carnae yang ruangan kasar. Ya kasar gitu. Ini kasar-kasar. Pokoknya kayak kok ada otot-ototnya itu berarti kasar-kasar gitu ada trabecula carnae-nya. Terus ada tiga jenis trabecula carnae. Itu tuh ada musculus papillaris, ada trabecula septomarginalis, habis itu ada rigi biasa yang menonjol di bagian dalam. Nah, si musculus papillaris itu dia ada chordate-tendinanya. Kalau trabecula septomarginalis, septomarginalis itu terdapat bundle of His. Habis itu rigi-riginya tuh ya rigi-rigi biasa lah ya, yang menonjol gitu. Musculus papillaris itu yang ini, musculus papillaris ini. Jadi nanti dia ada chorda tendinae, terus ini baru katupnya gitu. Katup valvula tricuspidase tadi yang ini apa ya, yang berhubungannya itu sama si atrium yang dextra. Tuh. Oke, terus ada ostium muaranya itu ada ostium trunci pulmonalis. Ini kan truncus pulmonalis, jadi ada ostiumnya di sini, ostium trunci pulmonalis. Dia itu menghubungkan dengan truncus pulmonalis, terdiri atas satu ruangan dengan permukaan kasar tersusun dari gigi-gigi yang menonjol disebut trabecula carnae. Habis itu ada jenis trabecula carnae yang tadi udah dibilang kan, ada musculus papillaris, ada chorda tendinae. Jadi ibaratnya tuh kayak si si chorda tendinae ini adalah tali-talinya gitu. Kalau musculus papillaris ini kayak basisnya. Jadi nanti dia kayak talinya yang mengikat si katup ini tadi gitu. Habis itu ada trabecula septomarginalis. Ya ini, trabecula septomarginalis. Dia itu menyilang menyilang ke rongga ventrikal dari septum ke dinding anterior dan hanya terdapat di ventrikal yang kanan. Terus trabecula septomarginalis ini juga membawa vesiculus atrioventricularis crus dextrum atau bundle of His dan berperan juga dalam sistem konda, kondusan cordis ventrikal yang kanan. Rigi-rigi biasa juga ada yang menonjol gitu di permukaan dalam di ventrikal kanan ini. Terus ada septum interventricularis itu dia sekat antara ventrikal kanan dan ventrikal kiri. Ada ostium trunci itu menghubungkan dengan truncus pulmonalis dan dibatasi oleh valva trunci pulmonalis ini. Jadi dia ini kayak pintunya, terus ostium itu lubangnya gitu. Ya, gitu. Terus lanjut. Jadi ini adalah atrium sinister. Atrium sinister itu dimuarai oleh dua buah vena pulmonalis dextra, satu buah vena pulmonalis sinistra superior, dan satu buah vena pulmonalis yang inferior. Jadi ini itu bermuara ke si atrium sinistra. Ya, dar. Jadi di atrium sinistra ini terdiri atas sinus venarum cavarum juga dan auricula sinistra. Ini auricula sinistra yang bagian menonjol gitu. Habis itu ada ostium ave sinistrum juga yang menghubungkan dengan ventriculus sinister. Terus ada fossa ovalis dan valvular foramis ovalis. Ini ya. Dan si auriculanya ini kayak proyeksi daripada atriumnya yang sinistra. Lanjut ke ventriculus sinister. Jadi ventriculus sinister ini pembentuk daripada apecordis. Apec itu kayak puncaknya gitu. Miokardiumnya lebih tebal dibanding yang lain. Terus ada vestibulum aorta juga. Terus ostium aorta menghubungkan dengan aorta. Musculus papillaris itu yang tadi ada chorda tendinae juga. Jadi bagian ventriculus sinister yang mendekati aorta itu disebut vestibulum.
aorta. Miokardium ventrikel kiri itu lebih tebal karena fungsinya dia itu yang ventrikel kiri kan memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi dia harus punya eh, si apa ototnya itu yang tebal gitu supaya bisa memompanya maksimal. Tekanannya kan besar juga. Habis itu struktur eksternal daripada si core ini. Ya, jadi secara ini apa sistematis gitu, secara gambaran ya gambarannya kayak gini biar dipermudah ya. Dia itu punya fasies-fasies. Jadi ini tuh ada fasies-fasies kan, fasies anterior, pulmonalis sinister, terus ada pulmonalis yang dexter, ada fasies diafragmatika juga, sama ini basisnya gitu. Sebenarnya kalau dari normalnya itu tuh jantung tuh bisa diidentifikasi berdasarkan kayak bukan berdasarkan kayak ada apexnya, apex tuh yang ini puncaknya, habis itu ada basis yang basis itu belakangnya, dan juga bukan belakang juga sih pokoknya basis tuh yang ininya jadi kayak kan sama ini kayak kita anggap mungkin apex itu selalu puncak atas tapi di sini nggak apex tuh yang bawah itu habis itu basisnya baru yang atas dasarnya ya basis lah habis itu ada fasies juga terus basisnya ini mengarah ke bahu kanan sedangkan basisnya mengarah ke bahu kanan sedangkan apexnya ini mengarah ke kiri panggul kiri basis cordis ini terdiri dari atrium dextrum menghadap ke belakang ke arah craniolateral dextra apex cordisnya mengarah ke ventrocaudal yang sinistra. Terus fasies yang sterokostalis. Jadi sterokostalis itu dia dibentuk oleh ventriculus yang dexter dan atrium dextrum. Nanti di antaranya terdapat sulcus atrioventricularis dan pada pinggir kirinya itu disusun sedikit oleh auricula sinistra. Lalu ada fasies yang diafragmatika. Diafragmatika itu yang nanti dibentuk oleh ventriculus yang dexter dan sinister yang dipisahkan oleh sulcus interventricularis posterior dan bersandar pada sentrum tendineum diafragmatica. Brokan inferior dari atrium dextrum yang bermuara ke vena cava inferior itu juga ikut dari apa sih ikut membantu membentukkan fasies ini. Habis itu yang terakhir ada pulmonalis jadi ada dexter et sinister dibentuk oleh ventricle sinister yang membentuk impresio cardiaca. Impresio cardiaca itu kayak nanti nanti dia itu kan em, bersinggungan dengan pulmo. Jadi ya si core-nya itu kayak bikin impresio itu kayak bekas gitu loh, ya gitu lah. Habis itu bekas daripada setelah dia nempel itu kayak dia membentuk gitu lah. Nah, terus pada facies medialis pulmo yang sinister, dia itu sama-sama atrium dextrum untuk membentuk untuk pulmo yang dexter. Habis itu di sini tuh ada dua cara pandang gitu. Ini yang dari depannya, ini yang dari belakangnya. Seperti yang aku bilang tadi itu udah sebenarnya udah dimention kalau si jantung ini punya 4 ruang. Yang pertama ada atrium dextrum, ventriculus dexter, itu bisa dilihat di sisi yang depan. Nah, kalau yang sisi yang posterior atau belakang, dia itu bisa dilihat atrium sinister sama ventriculus sinister. Jadi kalau yang depan itu kanan, kalau yang si belakang itu yang kiri. Terus ada auricula jantung. Auricula jantung itu kayak yang ini, auricula jantung. Dia itu beda dengan atrium. Dia itu kayak struktur penonjolan yang merupakan sisa atrium. Habis itu auricula ini juga meredakan tekanan tinggi di atrium dengan meningkatkan kapasitas atrium pada saat stres. Permukaan dalamnya ini seperti dinding anterior atrium mengandung musul speculati yang menyebabkan penampilannya menjadi kasar juga. Habis itu permukaan luar jantung terdapat sulcus-sulcus tempat lewatnya pembuluh darah jantung. Contohnya adalah sulcus coronarius, tempat lewatnya arteri coronaria, sulcus interventricularis anterior, tempat lewatnya AVN interventricularis anterior. Oke, lanjut kita ke ini ada skeleton cordis. Jadi fungsinya dia itu untuk tempat melekatnya miokardium atau otot jantung sebagai kerangka kor, tempat melekatnya kusbis juga atau katup jantung, dan juga isolator impuls antara atrium dan ventrikel. Jadi impuls antara atrium dan ventrikel ini nggak bisa berbarengan.
Jadi harus diatur juga oleh skelatan cordis. Diatur pergerakannya gitu oleh skelatan cordis. Habis itu terdiri atas annulus fibrosus, trigonum fibrosum, dan pars membranasnya septum interventriculare, interatriale, dan atrioventriculare. Nah, dia tuh dibagi menjadi dua, yang annulus fibrosus sama trigonum fibrosus. Jadi annulus fibrosus itu 4 cincin fibrosa yang mengelilingi dua ostium atrioventriculare, orificium aorta, dan orificium tragus pulmonalis. Sedangkan ya, terus ada annulus atrioventricularis dexter berada di sekitar valva tricuspidalis, annulus atrioventricularis sinister berada di sekitar valva mitralis. Annulus valva aorta, cincin aorta berada di sekitar valva aorta. Habis itu annulus valva trunci pulmonalis itu berada di sekitar valva pulmonalis. Terus trigonum fibrosum itu daerah penebalan jaringan yang menghubungkan antara annulus. Habis itu trigonum fibrosum dextrum di antara annulus fibrosus valva aorta dan annulus atrioventriculare dextra. Trigonum fibrosum sinistrum di antara annulus fibrosus valva aorta dan annulus atrioventriculare yang sinistra. Lalu ada mekanisme katup. Jadi tadi udah disebutin juga ada katup-katup kayak valva trunci pulmonalis, abis itu valvula tricuspidalis, kayak gitu-gitu. Terus ada juga valvula mitralis atau yang bicuspidalis, pintunya dua, sama valvula aorta, articus. Oke. Jadi mekanismenya itu kalau yang pulmonalis, valva pulmonalis itu selama sistol tekanan aliran darah itu kan mendorong katup ke atas sehingga darah mengalir dari arteri pulmonalis. Nah, kadang-kadang darah akan mengisi sinus pulmonal dan ketika katup telah terisi penuh, titik puncaknya akan turun ke bawah sehingga menutup katup pulmonal. Terus ada valva aorta. Dia itu katup aorta memiliki struktur yang unik. Jadi bukaan arteri koroner di dalam sinus aorta. Arteri koroner ini arterinya menvaskularisasi jantung itu sendiri. Dia itu ada di dalam sinus aorta, terus eh, sinus itu hanya pengisian sinus itu hanya terjadi pada akhir sistol, sehingga aliran darah melalui pembukaan arteri koroner hanya terjadi pada fase yang diastol. Diastol itu kayak fase ventrikelnya relaksasi dan atriumnya kontraksi. Habis itu mekanisme yang katup atrioventricularis. Jadi yang katup atrioventricularis itu dia ventrikelnya relaksasi, habis itu tekanan di dalam ventrikelnya akan rendah kan. Habis itu sikuspisnya tergantung lemas, kedua valva atrioventricularisnya terbuka, lalu darahnya masuk ke ventrikel, habis itu darah di ventrikelnya penuh, katupnya terdorong oleh aliran darah dan tertutup, terus chorda tendinae dan musculus papillarisnya menegang. Habis itu ada diafragma dan mediastinum. Jadi dia itu ada pars muscularis, ada pars sternalis, ada pars costalis, pars lumbalis, lalu ada juga di sini nanti ada ya gitu ya. Terus yang pertama ada pars sternalis. Pars sternalis itu dia trigonum sternocostalare, trigonum sternocostal ini ada trigonumnya gitu. Dilewati oleh alveoli epigastrika superior dan vasa limfatika, tempat lemah hernia diafragmatika. Jadi tempat biasanya tuh kalau hernia hernia itu terjadinya di trigonum sternocostal. Sternocostal. Terus ada pars costalis. Pars costalis yang ini bentukan kubah pada diafragma. Habis itu ada pars lumbalis. Pars lumbalis yang ini dia tuh ada arcus lumbosacralis medialis, penebalan dari fascia musculosus major, sama arcus lumbosacralis lateralis. Dia itu penebalan dari musculus quadratus. Ini quadratus menebal menjadi pars lumbalis. Terus kalau musculus sos mayor menebal menjadi si arcus lumbosacralis yang medialis. Habis itu ada bagian pars lumbalis diafragmatika yang melekat pada vertebra lumbalis membentuk dua crura yaitu crus dextrum dan crus sinistrum. Batas medial kedua crura ini akan menyatu dan membentuk ligamen arcuatum medianum di ventral aorta atau hiatus articus gitu. Terus pars diafragmatika yang melekat pada kostas 11 dan 12 ini seringkali terpisah dari pars lumbalis diafragmatika oleh celah sempit disebut trigonum lumbocosta
Oh, ini. Terlalu sempit ya. Buchdaleki yang juga merupakan locus minor wrist resistency. Habis itu ada centrum tendineum ini. Jadi dia itu merupakan bangunnya salah. Di di centrum tendineum itu ada hiatus hiatus ini aorticus. Terus ada hiatus esophagus ini, hiatus esophagus tempat muaranya itu. Hiatus esophagus sama foramen vena cava morgagni. Habis itu ada juga trigonum sternocostale yang tadi ya. Nah, hiatus aorticus itu dia setinggi VTH 12 yang dilalui oleh aorta, ductus thoracicus, vena azygos, dan hemiazygos. Kalau yang hiatus esophagus ini setinggi VTH 10 dilalui oleh esophagus, nervus vagi, ramus esofagi, dan arteri gastrika sinistra. Habis itu ada foramen vena cava morgagni, dia itu setinggi VTH 8 dilalui oleh vena cava superior, vena cava inferior, nervus phrenicus dexter, sama vasa limfatika. Habis itu ada trigonum sterocostale atau lere ini dilalui oleh AV epigastrika superior dan vasa limfatika. Oh enggak, vaskularisasinya dulu. Jadi vaskularisasinya dia itu ada arteri verenika yang inferior, ada arteri verenika superior, ada arteri perikardioprenika, ada arteri muskuloprenika, sama drainase venanya paralel dengan arterinya. Jadi paralel itu kayak sama. Terus inervasinya adalah nervus prenicus. Kenapa kok prenika semua? Dia itu karena berhubungan dengan diafragma prenicum. Habis itu mediastinum. Nah, mediastinum itu adalah ruang dalam kavitas torakis di antara kedua kavitas pleuralis, sebuah bidang transversus membentang dari angulus sternalis, pertemuan antara manubrium dan corpus sterni, sampai ke diskus intervertebralis antara VTH 4 dan 5 membagi mediastinum menjadi mediastinum superius, mediastinum inferius, yang anterior, ini pembagiannya yang anterior, yang medius sama yang posterior. Yang ini yang mediastinum yang superius, yang ini yang inferior dibagi menjadi tiga. Habis itu mediastinum superius yang atas itu tuh ada di atas yang hijau ini dia tuh ada thymus, lalu ada vena brachiocephalica dextra sinistra, vena intercostal superior sinistra, vena cava superior, ada arcus aorta dengan tiga cabang besarnya, habis itu ada trachea, esophagus, nervi phrenici, nervus vagus, ramus laryngeus, recurrens nervus vagus, ductus trachicus, dan nervi kecil lainnya, pembuluh-pembuluh darah, dan lymphaticus. Nah, habis itu mediastinum inferior anterior yang tadi itu, yang bawah, yang depan, dia itu letaknya di anterior pericardium, posterior sternum, dan musculus transversus thoracis. Lalu yang isinya itu ada timus, nadi limfatiki, lemak, jaringan ikat longgar. Terus kalau yang mediastinum inferior media, dia letaknya ada di cavitas pleura dextra et sinistra. Habis itu isinya ada cor pericardium, nervus phrenicus, terus ada pangkal aorta, sama arteri dan vena pulmonalis, vena cava, bronchi primari. Terus ada mediastinum inferior tadi kan sisa yang inferior posterior yang ini. Jadi dia itu letaknya di posterior pericardium antara pleura mediastinalis, isinya adalah esophagus, aorta trakica, lalu ada vena azygos dan hemiazygos, ductus trachicus dan nervus vagus, dan truncus sympathicus sama terakhir nervus plancus. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan terima kasih.